Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat. Dan saudara-saudara kita yang di sana yang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Oke, hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Ana di pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk materi, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi hari ini operasi hitung pecahan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan materi operasi hitung pecahan, di mana materi ini kita sudah pernah belajar di kelas 5 atau kelas sebelumnya. Itu juga Ustazah Ana yang mengajarinya. Oke, perhatikan. Ini operasi hitung, Ustazah singgung sedikit ya sebelum kita masuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, yang Ustazah singgung dulu, perhatikan. Namanya A per B. A ini adalah pembilang, B ini adalah penyebut. Nah, pembilang dan penyebut. Nah, yang pertama kita mengubah dulu ya. Mengubah pecahan biasa. Pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Karena nanti hasilnya dia harus paling sederhana, ya. Oke, pecahan biasa diubah ke pecahan campuran. Contoh 7/2 kita ubah ke pecahan campuran. Oke, sudah dulu ajarin pembagian rumah waktu di kelas 5. 7 dibagi 2. 7 bagi 2 yang mendekati 2 kali 3. 3 kali 2 6. 7 kurang 6 1. Ini lebihnya menjadi pembilang. Penyebutnya tetap 2. Jawabannya 3/1/2. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Dengan soal yang sama ya. Ini ya, 3/1/2. Ini namanya pecahan campuran ya. Yang ini namanya pecahan biasa. Oke, kita ubah ke pecahan biasa. Caranya ini ke bawah dikali ya. 3 kali 2 ditambah 1 per penyebutnya tetap 2. Oke, 3 kali 2 6 tambah 1 7. Yaitu 7 per tetap ya 2. Oke, pecahan biasa ke persen, contohnya 3/5. Nah, namanya persen itu adalah per 100. Berarti ini di sini per 100. Oke, sekarang 100 dibagi 5 yaitu 20. Di sini 20, di sini juga dikali 20. 3 kali 20 yaitu 60. Sama dengan 60%. Kita masuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya 1/6 ditambah 2/5. Oke, kita cari dulu KPK-nya. 6 sama 5 pakai sengkedan. Oke, ini bilangan prima pertama yaitu 2. 6 bagi 2 3. Ini nggak bisa ya, berarti tetap ditulis 5. Kemudian di sini bilangan prima berikutnya 3. 3 bagi 3 1. Ini nggak bisa ditulis 5.
bilangan prima berikutnya yaitu 5, 1, 1. Oke, KPK-nya 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6 tambah 5 yaitu kali 5 yaitu 30. Oke. 1/6 ditambah 2/5. Oke, karena KPK-nya 30, berarti 30 bagi 6 yaitu 5. Ini kali 5, di atas juga kali 5. 30 bagi 5 yaitu 6, di sini kali 6, di sini juga kali 6. Oke. 1 kali 5, 5. 6 kali 5, 30. Tambah 2 kali 6, 12. Tambah 5 kali 6, 30. Oke. 5 tambah 12 sama dengan 17/30. Ini tidak perlu diubah karena pembilang sudah lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh yang kedua, 21/2 dikurang 3/4 dikurang 0,2. Oke, kita ubah dulu ya ke pecahan biasa. Tadi caranya 2 kali 2, 4 tambah 1, berarti ini 5/2 dikurang 3/4 dikurang satu angka di belakang koma per 10 yaitu 2/10. Oke, kita sama tadi, kita cari KPK-nya 2, 4 sama 10. Bilangan prima berikutnya 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Masih ada yang habis bagi 2, berarti di sini masih 2. 1, 2 bagi 2, 1, 5 bagi 2, tidak bisa, berarti tetap. Sini 5, 1, 1, 5 bagi 5, 1. Berarti KPK-nya 2/2 kali 5, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti KPK-nya 20 ya. Oke, KPK-nya 20, 20 bagi 2 yaitu 10. Di sini kali 10, atas juga kali 10. 20 bagi 4 yaitu 5 kali 5 kali 5. 20 bagi 10 yaitu 2, sini kali 2 sama dengan 5 kali 10, 50 per 2 kali 10, 20 dikurang 3 kali 5, 15 per 4 kali 5, 20 dikurang 2 kali 2, 4 per 10 kali 2, 20. Oke, 50 kurang 15 yaitu 35. 35 kurang 4 yaitu 31/20. Oke, karena pembilangnya lebih banyak daripada penyebut, Ustazah mau ubah ke pecahan campuran. Caranya sudah tadi Ustazah ajarin, 31 dibagi 20 yaitu mendekati 1. 1 kali 20, 20. Ini 1, 11/20. Jadi 1/11/20. Contoh berikutnya 6/8 ditambah 1/5 dikurang 0,65. Ini sengaja Ustazah tuliskan pilihan gandanya. Maksudnya ini mau nanti hasilnya ke desimal. Kalau yang tadi kecampuran, yang pertama tadi pecahan biasa, ya. Oke, perhatikan. Karena ini desimal, kalau menurut Ustazah itu lebih cepat kalau diubah ke pecahan desimal semuanya, ya. Tidak perlu cari KPK lagi. Oke. 6/8 berarti kita cari 6 dibagi 8. 6 bagi 8 udah cukup. Di sini 0, di sini juga 0. 0, 60 bagi 8 yang mendekati adalah 7. 7 kali 8 56. Oke, ini 10, ini sisa 5. Yaitu 4. Ini berarti di sini 0. Tidak perlu lagi kasih 0 di sini ya. 40 bagi 8 yaitu 5. 5 kali 8 40. Berarti 0,75. Kemudian 1/5, 1 dibagi 5. Ini tidak cukup, di sini 0, di sini juga 0, 10 bagi 5 yaitu 2. 2 kali 5 10, berarti
0,2 ditambah 0,2 dikurang 0,65. Ini ya, saya ubah 6/8 menjadi 0,75, 1/5 0,2 ya, ini tetap. Oke, kalau seperti ini tinggal disusun pendek. Nah, ingat kalau desimal, kalau kita menyusun pendek, yang sejajar adalah komanya. Oke, kita susun pendek ya. 0,75 ditambah 0,2. Berarti nolnya di sini karena komanya yang sejajar ya. 2, ini ditambah. Ini tetap 5, 7 tambah 2, 9,0. Dikurang 0,65. Oke, ini 5 kurang 5, 0. 9 kurang 6, 3. Ini 0. Jawabannya 0,30 atau 0,3. Ini lebih cepat. An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 atau pembagian-pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagaimana anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sudah paham ya. Materi pecahan tadi pengulangan dari kelas 5 ya. Kita sudah pernah bahas di kelas 5. Oke, Ustazah berpesan anak-anakku semuanya selalu sholat 5 waktu, patuh kepada kedua orang tuanya, kemudian membantu orang tuanya di rumah. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.